Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar seluruh mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada kali ini kita akan sama-sama membahas tentang sumber-sumber hukum tata negara. Berbicara tentang sumber hukum tata negara, maka yang perlu kita memahami bahwa sumber hukum itu dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengenal dan melihat sumber mata air. Maka sumber mata air sudah jelas asal tempat keluarnya, yaitu dari tanah. Maka dalam analogi yang sederhana, sekedar sebagai ilustrasi, hukum itu ibarat air, sementara sumbernya dari dalam tanah. Demikianlah yang bisa menggambarkan sifat materialnya. Jadi sumber hukum adalah tempat dari mana hukum atau yang kita namakan aturan itu dapat ditemukan. Sehingga memang kalau kita analogikan dari mana datangnya daripada cinta, maka cinta mungkin datang daripada pandangan mata, melihat fisik, melihat daripada perlakuan, melihat daripada cara bicara, kepintaran. Maka begitu juga dengan hukum. Hukum pasti ada sumbernya. Maka kalau kita analogikan tadi sebagaimana air, maka sumber daripada air itu adalah bisa berasal daripada tanah, bisa berasal daripada air hujan ataupun dari dalam laut. Maka Dormier menjelaskan bahwa sumber hukum itu dapat dipandang dari sudut ilmu filsafat hukum, ilmu sosiologi hukum, ilmu sejarah hukum, dan ilmu hukum positif. Dormier mengemukakan pendapat bahwa kalau apa yang disebut dengan sumber hukum material lebih erat kaitannya dengan sumber hukum dalam pandangan sosiologi. Maksudnya yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam kenyataan masyarakat yang turut serta menentukan hal-hal yang manakah yang harus diatur oleh hukum. Sedangkan sumber hukum formil menurut Dormier menyebutkan sumber-sumber hukum dalam arti zahiri, yakni lebih tertuju kepada sumber hukum dalam pandangan ilmu hukum positif. Pengamatannya harus menyelidiki beberapa bentuk penjelmaan dan perwujudan hukum. Kemudian kita lanjut kepada sumber-sumber hukum. Dormier juga menjelaskan bahwa seseorang ahli sejarah yang hendak memandang hukum dari sudut ilmu pengetahuannya dapat mempergunakan istilah sumber hukum menurut dua jenis pengertian. Yang pertama yaitu meliputi sumber mengenali hukum. Jadi maksudnya segala tulisan-tulisan, piagam-piagam raja, dokumen, batu-batu yang diukur, inskripsi, karangan-karangan ahli hukum dahulu, keputusan hakim, undang-undang, dan peraturan-peraturan di mana masa yang telah lampau. Segala naskah yang memungkinkan kita apabila kita mempelajarinya melukiskan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada masa yang tertentu pula. Maka kita bisa mengetahui sumber hukum dengan mengenali kepada hukum tersebut dari mana. Kemudian sumber persoalan hukum. Kaidah-kaidah dari hukum positif dahulu yang pernah dipergunakan oleh pencipta hukum positif sekarang. Sumber persoalan hukum itu dapat dibagi menjadi sumber yang dipergunakan langsung oleh pencipta hukum sekarang, sehingga ada penggalangan-penggalangan yang dipindahkan dari hukum dahulu ke dalam sistem hukum positif yang sekarang. Kemudian sumber hukum yang tidak dipergunakan langsung, yakni sistem hukum yang menjadi sumber perasalan secara tidak langsung bagi suatu sistem hukum positif yang tertentu. Maka pertanyaannya, apa sih material itu? Kalau kita belajar apa sumber hukum material itu? Singkatnya dapat diartikan apa itu material. Material artinya isi ataupun substansi. B.S. Pramono mengemukakan pendapat bahwa sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum dan terdiri dari perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum daripada pemerintah. Serta dengan itu, Utrecht mengemukakan pula sumber-sumber hukum material, yaitu keyakinan hukum individu dan pendapat hukum atau yang namanya public opinion, yang menjadi determinan material dalam membentuk hukum, menentukan dari isi hukum.
Maka kalau ada pertanyaan apa sumber hukum materi hukum tata negara, maka jawabannya adalah Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila itu berasal daripada perasaan hukum seseorang. Pancasila berdasarkan daripada agama, berdasarkan juga dari kebiasaan, falsafah, ekonomi, kebiasaan, falsafah, ekonomi maupun daripada politik hukum. Kemudian sumber hukum material dalam konteks ini kemudian kita bisa dikatakan sumber-sumber hukum material yang banyak mewarnai sarjana hukum sekarang. Mempelajari hukum sebagai objek semata dari segala sosial sebagai faktor determinan, terutama bagi mereka yang hanya mempergunakan sudut pandang sosiologi. Sejarah hukum membutuhkan penelusuran daripada dokumen, sehingga masih ada kemungkinannya mempelajari hukum dalam sistem nilai. Demikian pula dengan filsafat hukum yang bekerja dalam metode perenungan dan penelaran, masih ada juga kemungkinannya untuk bersentuhan dengan hukum dalam sistem nilai. Catatan yang perlu diperhatikan ketika mempelajari hukum dalam sumber materialnya, jangan mengabaikan hukum dalam sistem nilainya. Sebab apa yang terjadi kalau tidak ada ukuran yang bisa menjadi landasan perihal apakah sesuatu itu benar ataupun sesuatu itu biasa. Kemudian kita lanjut sumber hukum formil. Formil itu berasal dari kata bentuk, form. Dengan demikian sumber hukum formil dapat diartikan sebagai sumber hukum yang menentukan bentuk dari suatu peraturan hukum. Sudikno Martokusuma mengemukakan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sejalan dengan itu, Krishna Jadi juga mengemukakan sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya atau tempat terhimpunnya peraturan-peraturan hukum. Utrecht mengemukakan pendapatnya mengenai sumber hukum formil, yaitu sumber hukum formil adalah determinan formil yang membentuk hukum, menentukan berlakunya daripada hukum. Maka apa sumber hukum formil itu? Terbagi atas 5. Yang pertama undang-undang, yang kedua konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, kemudian perjanjian internasional ataupun traktat, kemudian jurisprudensi dan doktrin atau pendapat daripada para ahli. Yang pertama kita akan membahas tentang undang-undang. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang. Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah keputusan ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya, disebut sebagai undang-undang dan mengikat setiap orang. Maka dalam mempelajari ini kita harus mempelajari tingkatan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kita akan bisa memahami undang-undang itu punya hierarki atau tata urutan perundang-undangan. Yang pertama yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian TAP MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Dalam hal ini, dalam perihal undang-undang kita harus memahami siapa yang membentuk undang-undang, kemudian setelah itu bagaimana undang-undang itu kalau seandainya bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Contohnya, siapa yang membentuk undang-undang dasar? Nah, di dalam konstitusi kita atau undang-undang dasar, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Siapa itu Majelis Permusyawaratan Rakyat? Yaitu berasal daripada anggota DPR dan anggota DPD. Kemudian TAP MPR, ini yang jadi pertanyaan. TAP MPR sekarang itu sifatnya bukan regeling, nah, tapi sifatnya itu besiking.
Tetapi TAP MPR yang sifatnya peraturan itu masih berlaku sampai sekarang. Contohnya TAP MPRS yang berkaitan dengan pelarangan komunisme, marxisme dan sebagainya. Itu merupakan produk hukum pada masa MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Karena pada waktu itu MPR bisa mengeluarkan suatu ketetapan yang sifatnya regeling. Tetapi sekarang MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, sehingga seluruh daripada TAP-nya itu bukan berbentuk bersifat daripada regeling atau bersifat mengatur. Kemudian undang-undang dan sebagainya itu merupakan produk hukum pada masa MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Karena pada waktu itu MPR bisa mengeluarkan suatu ketetapan yang sifatnya regeling. Tetapi sekarang MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, sehingga seluruh daripada TAP-nya itu bukan berbentuk bersifat daripada regeling atau bersifat mengatur. Kemudian undang-undang atau perpu, yang harus kita memahami bahwa ada undang-undang yang sifatnya dalam arti umum, ada undang-undang dalam arti khusus. Undang-undang dalam arti umum maksudnya seluruh peraturan perundang-undangan. Tapi undang-undang dalam hal ini mengatur daripada peraturan-peraturan perundang-undangan, yang mana undang-undang ini itu dibuat yang punya kewenangan adalah lembaga legislatif. Tetapi ingat bahwa RUU rancangan undang-undang bisa berasal daripada lembaga legislatif, daripada DPR, ada juga RUU daripada DPD, tetapi ada juga RUU daripada eksekutif atau daripada presiden dan dibahas bersama-sama. Kemudian setelah itu pertanyaannya, kalau seandainya ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka ada lembaga yang bisa mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar pada pasal 24C tentang kewenangan MK atau Mahkamah Konstitusi yang kita kenal. Kita bisa mengajukan judicial review atau uji materi terhadap undang-undang. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan peraturan yang punya hak mengeluarkan daripada adalah presiden, dalam hal ini pemerintah, yang mana sebenarnya undang-undang dan Perpu ini kekuatan mengikatnya sama, berlakunya sama. Tetapi ada alasan yang mana Perpu itu dikeluarkan. Yang pertama, negara dalam keadaan darurat atau genting. Ada hal-hal negara dalam keadaan darurat, maka perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh presiden. Tanpa menunggu daripada aturan dari DPR. Kenapa? Kalau undang-undang dari DPR itu harus melalui daripada prolegnas, kemudian akan dibahas lagi dalam sidang. Tetapi ada hal-hal tertentu, contoh kedua umpamanya terjadi kekosongan hukum. Contohnya pada masa ada terorisme ya, bom Bali umpamanya. Di situ tidak diatur tentang aturan mengenai terorisme, sehingga presiden pada waktu itu mengeluarkan tentang Perpu mengenai terorisme. Tetapi harus kita pahami bahwa Perpu ini itu sifatnya sementara, karena Perpu juga akan berkembang, akan jadi undang-undang. Jadi dari Perpu kemudian setelah itu dia akan menjadi undang-undang. Nanti kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan ini ada mata kuliah ilmu perundang-undangan. Tapi minimal peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi itu kita harus memahami siapa yang membentuknya. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang konvensi. Konvensi ini yaitu kebiasaan dapat menjadi hukum. Maksudnya apa? Kebiasaan jika tindakan tersebut itu dilakukan secara berulang-ulang atau secara usus dan adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara berulang-ulang itu adalah aturan hukum. Maka menurut Undang-Undang Dasar, konvensi diartikan sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun dia tidak tertulis, tetapi kebiasaan ketatanegaraan itu mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Contohnya umpamanya pidato kenegaraan dalam sidang DPR tanggal 16 Agustus, pidato presiden tentang RAPBN pada minggu pertama bulan Januari setiap tahun. Walaupun itu tidak ada aturan secara tertulis, tetapi yang perlu kita pahami bahwa bergantinya daripada setiap
presiden, maka mereka juga akan mengikuti akan pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus karena kenapa itu sudah menjadi kebiasaan ketatanegaraan. Jadi suatu konvensi ketatanegaraan, suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi aturan hukum. Nah, apabila suatu kebiasaan itu adanya unsur psikologis yang mana mengenai pengakuan bahwa yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian perjanjian internasional. Dalam beberapa literatur, memang kebanyakan sumber hukum ini menyebutnya dengan istilah traktat, ya, bentuk atau perjanjian nasional yang dapat dijadikan sumber hukum. Di antaranya ada traktat, konvensi, deklarasi, piagam, konvenan, persetujuan, perjanjian, dan lain-lain. Iwayan Partiana mengemukakan secara singkat terkait maksud perjanjian internasional, yaitu kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Maka berbicara tentang perjanjian ataupun traktat, kalau kita belajar di dalam BW di pasal 1338 Basel Wetbook atau kitab undang-undang hukum perdata, bahwa perjanjian antara kedua belah pihak itu menjadi undang-undang mereka yang wajib mereka untuk taati. Maka apa? Walaupun dia sifatnya perjanjian antara kedua belah pihak, isi perjanjian itu, isi klausul itu menjadi hasil kesepakatan yang mana mereka harus taat. Maka hasil daripada perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka, sehingga perjanjian itu pun menjadi daripada sumber hukum. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang diikuti oleh pengadilan selanjutnya dalam kasus yang sama. Itu sederhananya ya. Dalam negara yang menganut sistem common law, majelis hakim pengadilannya lebih dominan mengacu pada putusan-putusan sebelumnya. Sedangkan negara yang menganut civil law seperti kita Indonesia, walaupun kita sudah mix, tetapi undang-undang tetap lebih utama. Kemudian dapat menjadikan dasar hukum yang lain daripada putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang serupa dengan kasus yang diadilinya. Maksudnya bahwa dalam jurisprudensi ini itu menjadi sumber hukum bagi hakim. Contohnya umpamanya dalam berkaitan dengan hukum tata negara, maka jurisprudensi yang berkaitan dengan di peradilan tata usaha negara ataupun di mahkamah konstitusi. Maka hakim maksudnya dalam hal ini dia akan memutus perkara dengan menjadikan sumber hukum itu adalah putusan hakim yang sebelumnya. Maka apa yang dikatakan suatu putusan pengadilan dapat dikatakan ini sebagai jurisprudensi, yaitu apabila yang pertama putusan atau peristiwa hukum itu yang belum jelas. Kemudian putusan telah berkekuatan hukum yang tetap. Kemudian putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara yang sama. Dan yang keempat, putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Maka itu yang bisa kita pahami bahwa apa itu arti jurisprudensi. Seperti contoh pada waktu penetapan calon Kapolri yaitu Budi Gunawan, setelah dia lulus fit and proper test menjadi Kapolri, kemudian dia menjadi tersangka oleh KPK. Dalam sejarah bahwa tidak ada tersangka kasus korupsi, kemudian setelah itu dia bisa mengajukan pra-peradilan dan pra-peradilannya diterima. Dan yang menjadi objek pra-peradilan itu adalah penetapan tersangka. Tetapi satu hakim itu memutus menerima gugatan pra-peradilannya sehingga membatalkan untuk membatalkan Budi Gunawan menjadi tersangka. Ini menjadi presiden, menjadi jurisprudensi selanjutnya, sehingga kasus-kasus selanjutnya yang berhubungan dengan kasus korupsi itu hakim sudah mempunyai contoh atau putusan sebelumnya. Nah, begitu juga kalau dalam jurisprudensi hukum tata negara, maka kita bisa lihat putusan-putusan yang berkaitan dengan hukum tata negara, contohnya dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian setelah itu yang terakhir tentang doktrin. Maka doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka. Sebuah pembentukan undang-undang, perumusan keputusan pengadilan banyak merujuk ke pendapat-pendapat ahli hukum. Nah, pendapat ahli hukum ini sering dimaknai sebagai opini dari hasil penelarannya yang terkait oleh prinsip-prinsip moral, sehingga akan dianggap sebagai teori hukum.
Hukum ini dapat menjadi asas-asas hukum, dan asas-asas hukum itu akan menjelma menjadi daripada undang-undang. Maka apa yang kita lihat sekarang, peraturan perundang-undangan itu sebenarnya berasal daripada doktrin. Contohnya pendapat para ahli yang memberikan teori tentang Montesquieu, tentang pembagian kekuasaan, yang mana membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Asas itulah, pendapat itulah kemudian menjadi asas separation of power atau division of power, pembagian kekuasaan. Sehingga dari itu dibentuk yang namanya undang-undang. Maka di negara kita undang-undang legislatif sendiri, yang berkaitan dengan DPR, eksekutif juga sendiri, kemudian yudikatif juga itu mempunyai lembaga yang tersendiri. Maknanya bahwa doktrin ini sangat berpengaruh, apalagi kita di dalam dunia para mahasiswa atau akademisi yang mempelajari bidang hukum. Itulah daripada sumber-sumber hukum tata negara. Semoga ini bisa memberikan kita pemahaman sedikit tentang apa itu sumber hukum, kemudian pembagiannya. Salam sehat, salam sukses. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menebarkan daripada kebaikan ilmu sehingga ilmu itu bisa bermanfaat kepada halayak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pembahasan